This meeting is being recorded. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Anifa, selaku tim dari Gema Foundation. Hari ini Bapak dan Ibu kami undang untuk membahas atau berdiskusi terkait KPI Sekolah Unggul yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Gatot Haripriyojanto. Nah, untuk langsung saja ke materi, dipersilakan Bapak Gatot untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Hanifah. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dari yang hadir pada pagi hari ini. Saya undang untuk melihat apa yang sudah kita kembangkan bersama selama hampir 3 bulan ini. Sebenarnya hari Jumat kemarin saya ketemu Pak Menteri di Dasmen, kita diskusi untuk pengembangan masyarakat, gotong royong pengembangan pendidikan, terutama untuk sekolah unggul atau yang berkembang masuk Asia Tenggara sih. Nah, kemudian kita kompilasi semua informasi yang sudah kita lakukan dengan Smart School untuk 10 sekolah maupun juga untuk yang kita kembangkan bersama Omsetku dan sistem yang terus kita kembangkan. Nah, ini kami perlu masukan dari Bapak Ibu dari yang sudah jalan. Jadi intinya gini, kita ingin lulusan kita itu berwirausaha dan meneruskan, berwirausaha sambil meneruskan. Tapi di Asia Tenggara dan melalui engine-nya adalah sekolah yang siap untuk berkembang, tapi mandiri gitu loh. Jadi kan gotong royong, kan pesan Pak Menteri salah satunya kita kembangkan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah salah satu yang terus kita kembangkan. Jadi pemberdayaan masyarakat itu tidak dibiayai oleh kementerian atau dibiayai sedikit atau dibiayai dana pos, tapi juga ada dari industri, dari yayasan, dari mana yang mau untuk mengembangkan itu. Hanifah bisa langsung ditayangkan itunya. Di sini ada juga mendatang Bu Siti yang sekarang ada di Thailand, belum terbang ke Bu Siti ya. Jadi ini Belum, dari Bapak. cukup jauh nih. Ya. Jadi Iya, Pak. uh, itu yang informasi itu. Nah, ini. Nanti Bapak Ibu aku minta saran ya, masukannya ya. Apa saja ya. Jadi gini, KPI sekolah ini yang sedang kita pikirkan untuk pengembangan yang akan datang gitu ya. Apa saja sih yang bisa kita develop. Jadi key performance indicator sekolah unggul mandiri ini usulan dari bawah. Jadi kita akan coba bikin workshop tanggal 16, di mana 10 SMK Smart School itu akan kita presentasikan secara keseluruhan hasil 3 bulan, apa yang sudah dicapai dan sebagainya. Tapi tanggal 16, kebetulan tamu kami dari Thailand datang tanggal 15 sampai 18. Nanti akan bicara juga dari Thailand, tapi dari rencana kita dari Medland, SMK Medland atau salah satu SMK-nya. Jadi ini adalah satu upaya di mana kita bisa masuk ke dalam sistem Asia Tenggara, karena kita punya network Asia Tenggara di mana kita selalu berkembang bersama kita Science, Politeknik Negeri Surabaya, siswanya bisa kemana-mana sambil meneruskan kuliah, tapi bisa bekerja atau ya mendorong anak-anak yang mau lulus berbeda dan di Asia Tenggara. Intinya di situ. Dan Gema adalah salah satu yang sponsor untuk Smart School sampai saat ini gitu ya. Next, Hanifah. Nah, siapa aja yang kita ajak itu SMK PK yang sudah ada lebih dari 1.000 bagi yang mau ya. SMK 4.0, SMK bantuan PKK, ada SMK Smart School, SMK RSBI, SMK Blood, SMK TEVA, ada yang lupa. Kemarin ada masukan dari Putri. Ada SMK TEVA yang akan dicoba kita masukin. Nanti masukan ini kita perlukan untuk kita cari siapa yang berniat untuk pengembangannya ya. Terus, next. Ada juga SMA, silakan nanti kita juga berikan. Apa sih polanya? Kita mengoptimalisasikan SMK yang ada yang mau dan berminat dan masyarakatnya mendukung. Masyarakatnya, kemudian dinas provinsinya, orang tuanya, industri di sekitarnya mendukung. Kalau Kaltara itu
banyak industri yang kita harapkan bisa mendukung anak-anaknya bisa berkembang. Dan salah satu dari anak-anak SMK yang ada di Kaltara ya sudah kita perjalankan kemana-mana. Udah banyak, hampir 4-5 tahun kita memperjalankan anak Kaltara, tapi sponsornya adalah PT PKN ke Cina, ke Jawa, dan sebagainya kan. Kemudian yang kedua, kita dorong sekolah yang punya sinergi, udah kerjasama dengan College Asia Tenggara. Kayak sekarang ini, Bu Siti yang ikut hadir di sini, beliau ada di salah satu sekolah di Thailand, di lupa namanya aku, Sakon-Nakon apa itunya. Selamat Bapak. Ya, Sakon-Nakon ya. Nah itu Oke. beliau di sana hampir 20 hari untuk menjajaki bersama mahasiswa PENS yang kebetulan juga alumni SMK 1 Grati. Itu yang untuk membuat jembatan. Pola ini yang terus kita kembangkan. Jadi apa keunggulannya? Kalau Anda punya partner, salah satu kriteria yang kita berikan. Karena suka nggak suka, kita harus, lulusan kita itu harus masuk ke atas dan masuk Asia Tenggara. Ini pola kita ya. Jadi kita optimalisasikan SMK. Memang kita nggak banyak, beberapa yang mau dan niat dan bisa dan mampu. Kalau yang belum mampu ya memang ada prosesnya untuk menjadi lebih mampu. Karena harus didukung masyarakat atau industri di sekitarnya. Oke, next. Nah, berikutnya. Nah ini, apa indikator yang ukur? Jadi indikatornya itu kita mikirnya dari direktorat, salah satu yang pernah kita ambil, 30% dari jumlah siswa itu mempunyai omset, NIB, lanjutkan bisnis, serta terdaftar perguruan tinggi. Ini yang kenapa terdaftar perguruan tinggi ini dengan program Golden Ticket yang sampai saat ini, tapi kita juga menjajaki dengan perguruan tinggi yang lain. Dengan Piksi, dengan Unpad, sinergi dengan non-teknisnya ITB, atau dengan beberapa perguruan tinggi yang lagi kita jajaki. Tapi anak itu harus berkembang di bisnisnya. Dan 50% dari jumlah siswa yang di sekolah itu atau kelas itu, TOEIC-nya di atas 700. Karena kita sudah hampir sekian bulan itu mengetes TOEIC anak-anak itu. Ada dari 10 ya keluar, nanti akan keluar 3 yang terbagus. Nah, pola ini yang akan kita kembangkan. Tesnya tiap minggu. Mungkin 2 minggu sekali gitu kan. Dan website sekolah interaktif. Kenapa interaktif? Karena kita lihat banyak website yang tidak aktif, statis gitu kan. Karena kita akan memanfaatkan AI untuk sekolah itu. Kita sedang coba pada beberapa 10 sekolah itu tentang kita perbaiki webnya, kemudian AI-nya adalah untuk promosi sekolah itu. Apa sih bisa dikembangkan di sekolah itu di masa mendatang gitu kan? Dimengerti oleh siswa, guru, dan orang tua. Jadi sistem yang terus kita kembangkan, indikatornya AI jalan nggak, webnya jalan nggak. Karena kalau nggak ada gunanya, kalau web sekolahnya nggak berfungsi gitu loh. Itu salah satunya. Dan nggak ada gunanya kalau berfungsi tapi tidak bisa diketahui oleh orang tua di sekolah itu. Kenapa saya nyekolahkan itu? Jadi nah, sekolahnya adalah unggul dan diketahui orang tua atau industri di mana anak-anak itu magang gitu kan. Nah, ini dia. 10% cuma siswanya perlu pernah magang bekerja di luar negeri. Kayak sekarang Bu Siti sama Pak Makrus yang dari Sumedang itu baru 1 atau 2, atau Pak Yayan dari berapa sekian. Nah, ini yang terus kita kembangkan. Seberapa jauh? 10%, karena jembatan udah kita bikin kan. Nah, sudah, tinggal nanti Bu Siti dengan yang sekolah di sana diskusi sebelum pulang ke Indonesia ntar sore. Nah, berapa orang yang dari Thailand ke Grati, berapa orang yang dari Grati ke Thailand 2025. Tolong dirunding aja sekalian. Juga untuk Pak Makrus dengan Raka Bagus di sana juga harus diskusi. Berapa orang yang dari Thailand ke Sumedang, yang dari Sumedang ke Thailand. Kenapa? Karena anak-anak ini yang kita dorong, mereka yang punya bisnis. Jadi yang punya bisnis yang terukur, karena kita udah punya datanya, itu yang kita tawari. Kamu harus udah punya bisnis, pakai uangmu sendiri, hasil karyamu sendiri untuk pergi ke negara tetangga, menambah wawasan gitu loh. Ini yang jalannya udah kita buka. Tinggal bensin dia udah punya, tinggal niatnya aja gitu loh. Ini jadi contoh berikutnya, next itunya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita minta guru produktif itu punya sertifikat industri atau NIB yang terupdate setiap 3 tahun. Kenapa?
karena teknologi berkembang cepat sekali. Ini salah satu upaya kita aja, supaya kita tidak tertinggal. Dan jangan nunggu pemerintah, jangan nunggu balai, karena kemarin saya diskusi dengan balai, itu dia harus melatih salah satu balai Bispar gitu kan. Tapi anggarannya hanya bisa melatih 1.000 orang per tahun. Tapi dengan pola sekarang ya, padahal yang harus dilatih itu di Indonesia 33.000. Kita harus punya cara yang lain. Kita lagi negosiasi berunding awal Januari dengan mereka memanfaatkan teknologi AI untuk bisa melatih 33.000 dalam 5 tahun. Tapi dengan basisnya produk dan rupiah gitu loh. Apa yang kita latih kalau nggak bisa produknya nggak dimanfaatin bisa diolah orang lain. Dan ini sekolah mempunyai partner aktif di Asia Tenggara. Dan ini yang saya harapkan websitenya itu juga website yang dari Thailand itu. Oh, ini kurang anunya ya. Jadi partner website itu jalan gitu. Jadi website interaktif dengan negara partner. Ini yang sebetulnya kurang negara partnernya 0.7 itu. Berarti Anda bisa saling berkomunikasi dengan Vietnam ya atau dengan manapun juga. Nanti kita lihat Asia Tenggara. Saya masuk Asia Tenggara karena 8 sekolah unggul SMA yang disiapkan oleh pemerintah sekarang itu 4 baru, yang 4 lama untuk ditingkatkan untuk mereka yang masuk ke sekolah luar negeri. Kalau SMK kita pragmatis saja, kita coba yang mau dan mampu masuk Asia Tenggara lah. Dan anak-anak itu harus terdaftar juga sebagai mahasiswa, kalau menurut saya golden ticket untuk dia bisa meneruskan di Thailand, misalkan karena kita udah mengembangkan anak-anak yang terdaftar di golden ticket itu bisa masuk 6 bulan, 1 tahun, mulai tahun depan. Ini salah satu upaya kita jembatan yang terus kita kembangkan bersama kayak gitu. Next, ini ya. Jadi itu 7 indikator yang kita coba sebutkan. Nah, ini kemudian salah satu aplikasi, mungkin Bapak Ibu udah tahu semuanya yang pakai. Kita bisa lihat aplikasi Omset itu kan kita masukkan di situ bisnis dan uangnya beredar ada di situ gitu kan. Dan Bapak Ibu tahu anak yang potensi punya penghasilan yang didorong, dibukain pintunya untuk dia bisa kemanapun juga sesuai dengan kemampuannya. Jadi itu kenapa kita bikin Smart School ini dengan salah satu aplikasinya adalah Omsetku. Itu kita ingin mencari anak-anak yang potensi sejak kelas 10. Ya, seberapa jauh ini bisa kita develop dan sebagainya kayak gitu. Ini yang terus kita develop ya. Nah, pasti yang kawan-kawan yang kita undang adalah 45 sekolah yang ikut Omsetku yang terdaftar siswanya punya sertifikat Asia Tenggara (ATRF). Itu potensi untuk didorong masuk Asia Tenggara karena dia sudah punya AQRF kewirausahaan Asia Tenggara. Jadi alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau dia juga lihat tetangga ngajari partnernya tadi di Thailand melalui Bapak Ibu gurunya yang pergi ke Thailand untuk berdiskusi partner dengan program bersama menciptakan entrepreneur yang baru gitu ya. Oke, next please. Ini dan ini sudah hampir 150 sekolah yang kita coba kembangkan. 110 sih. Terus Pak. Nah, ini contohnya. Jadi data lomba yang kemarin yang sampai baru kita selesaikan ini ada 45 sekolah yang terdaftar ya. Yang kita tentukan dan ini Anda lihat rankingnya. Anda udah lihat sendiri, udah tak kirim bahannya ya. Anda lihat ini adalah sekolah-sekolah potensi yang kita dorong untuk berkembang. Kota anak-anak mana saja yang sekolah mana saja yang punya potensi untuk dikembangkan. Bersama kita gitu kan. Jadi itu ada 45 dari tahap pertama sekolah yang serius, yang mau berpartner, mau bersinergi dengan tripartit. Kalau tripartit itu ya Gema, Foundation, kemudian juga dengan PEN, karena kita harus melibatkan anak-anak tingkat lebih tinggi lagi sambil berbisnis gitu kan. Kemudian kita Science itu adalah untuk masuk Asia Tenggaranya. CMU kita Science ini sendiri. Jadi ini yang potensi.
Loh, bagaimana yang belum potensi? Anda ikut program kita yang mulai bulan Januari. Ternyata aku lihat ada beberapa yang dari Kaltara, dari Bunyu, dari manapun juga yang belum ikut, ya ikut aja. Karena di Kaltara itu hanya SMK 1 Tanjung Selor, tempatnya Bu Siska itu, Francisca itu yang ikut. Karena di situ ada Bu Nia sama ada Rasmi yang nanti eh, saya udah bilang Pak Teguh, kita bikin workshop untuk SMK Kalimantan. Rencana kami, saya di Bulungan minggu ketiga keempat eh, Januari kita bikin waktu yang Kaltara misalkan. Kalau untuk Jawa Timur sedang kita cari waktunya, kita keliling ke KCD, Probolinggo, kalau Jember, kemudian Pasuruan, Malang, kemanapun juga lah yang nanti Mojokerto, mana yang siap untuk kita dorong untuk pengembangan smart school, kemudian kita dorong ke level yang lebih tinggi, unggul masuk Asia Tenggara. Oke, next, berikutnya. Nah, ini contoh data Jawa Timur yang kemarin pada waktu Gebiar SMK itu, expose itu, ini jadi ada sekolah SMA 1 Grati yang dia lomba teknopreneur kaitannya dengan pembinaan program pembinaan kewirausahaan atau pengelolaan kewirausahaan di sekolah. Berapa uang yang berputar di sekolah yang dicatat oleh sistem, oleh PIC-nya. Jadi ada PIC-nya Bu Siti, saat ini ada di Thailand, yang juga mencoba berpartner dengan Thailand untuk mengembangkan sistem ini bersama partnernya. Kemudian yang kedua, SMA Widang, SMA 3 Malang, Bojonegoro, Jember, di mana yang Jember itu juga orang Thailand udah pernah ke sana. Kemudian juga SMK 1 Probolinggo, Tuban, itu Malang, dan beberapa SMK yang terdaftar dari Jawa Timur yang data kita gitu kan. Ini yang terus kita develop. Masuk SMK 3 Malang yang rencana akan ke Thailand Desember. Nanti pesan boleh rapat sebentar masalah kunjungan Anda ke Thailand bulan Januari. Ada sinyal positif dari mereka, tinggal ke mana daftarnya, mana saja gitu. Oke. Ini contoh dari Jawa Timur yang sekolah pengelolaannya. Nah, kemudian Anda lihat jumlah siswa yang terdaftar di IQRF. Anda yang kanan itu adalah IQRF, ASEAN Quality Framework ya, reference framework. Jadi kita punya standar Asia Tenggara untuk kewirausahaan 2,5 juta level 1, level 2 5 juta, 10 juta, paling tinggi 250 juta. Anda bisa lihat di Jawa Timur adalah ada potensi 100 sekian anak yang bisa didorong untuk masuk ke Asia Tenggara. Tergantung sekolahnya mau nggak gitu kan, mau berpartner nggak, mau bersiap nggak. Kalau yang jelas sudah oke itu Grati, kemudian SMK 3 Malang oke, Jember sudah ada bertukar, Soko juga sudah bertukar, Probolinggo juga sudah bertukar punya partner, kemudian yang lain belum, yang lain silahkan dipikirkan untuk punya partner untuk berkembang lebih cepat lagi. Tapi kuncinya niat gitu loh, niat untuk menjadi networking sekolah yang bagus, di mana bisa terjadi pertukaran untuk siswanya 1 bulan, 1 sampai 3 bulan, kemudian untuk alumninya yang magang di situ, jadi menjadi toolman atau asisten di situ bisa 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun di partner Anda. Itu contohnya ya Bu Siti, Dehan itu bisa kita kirim 6 bulan di sana, tapi asal membantu kombinasi antara Grati dengan yang ada di sana, itu bisa kita siapkan. Jadi akan terjadi lebih lancar lagi komunikasi antar dua institusi antar negara. Itu yang bisa kita tawarkan kepada Anda. Polanya apa? Ya polanya gotong royong, itu aja. Niat dan gotong royong pasti ada jalannya. Dan anak-anak ini yang didorong karena dia punya uang. Anda punya bisnis, omsetnya cukup tinggi. Nah, dia tinggal mereka siapkan paspornya untuk 2025 ya. Siapkan paspornya. Kemudian kapan ikut tim gelombang kita itu
bulan Februari, Juni, November, atau di antaranya itu kalau ada makin banyak kita bisa fasilitasi dan kita partnerkan dengan sekolah-sekolah yang ada di sana gitu kan. Terus next berikutnya, nah Jawa Barat nih. Jawa Barat ini yang pernah ke Thailand tuh Subang, kemudian Pacet, Bu Ida, Subang itu Bu Sri, yang Sumedang Bu Elis, nih. SMK 2 Indramayu Bu Yati, yang lainnya belum lihat ya, jadi barang yang lain bisa ditunggu, bisa disiapkan untuk pengembangan yang akan datang. Anda bisa lihat jumlah siswa penerima QRF di situ, ya. Di situ ada yang 1, ada yang 20, 34, 58, yang 5 QRF. Ini adalah anak-anak yang potensi bisa dikirim ke Asia Tenggara karena dia punya uang. Kita pengennya adalah mendorong anak-anak punya bisnis, punya omset, tapi dia punya tujuan. Tujuan saya adalah punya paspor dan saya ke Asia Tenggara. Supaya nambah wawasan, dia bisa punya peluang melihat negara lain gitu bersama Bapak Ibu gurunya atau PIC yang ada di sini. Saran saya sih sama PIC ini kalau bisa ya melalui sistem yang ada di sekolah itu bisa dikembangkan, didorong ke mana ke Asia Tenggara gitu kan. Ini yang Jawa Barat. Di sini ada sekitar 214 kalau nggak salah anak-anak yang punya QRF yang punya menjadi potensi untuk bisa diberangkatkan ke Asia Tenggara dengan uangnya dia sendiri. Di sini yang memang yang tinggi SMK 3 Tasik 1 orang karena dia memang punya bisnis yang cukup besar di keluarganya. Yang kedua yang saya appreciate terhadap SMK Subang yang punya cukup tinggi perputaran uangnya, kemudian Pacet tempatnya Bu Ida, dari Bu Sri, dan yang Bekasi, Sumedang tempatnya Bu Elis gitu kan. Jadi anak-anak mutiara-mutiara yang terpendam di sekolah itu harus kita temukan, kita fasilitasi, kita blow up, kita kembangkan, kita luncurkan ke Asia Tenggara dengan dengan apa? Dengan biaya dia sendiri. Dia mampu kok. Ini bagian daripada entrepreneur dan dia mencari peluang di dalam pengembangan yang akan datang. Kita bisa buat workshop di Thailand, misalkan untuk saling berdiskusi sesama guru dan siswanya saling tukar gitu kan. Ini bisa kita lakukan 2025. Kita sudah mengalami hampir 8 kloter dalam 2 tahun terakhir mengirimkan anak-anak guru, mahasiswa, siswa, dosen ke Thailand. Sampai saat ini ada 2 orang guru dan 1 orang guru dan 2 orang siswa alumni SMK Soko Mojokerto dan 1 alumni SMK 1 Grati yang ada di Thailand yang nanti sore pulang rencananya. Oke, next. Jadi ini kita dasarnya ada gitu. Nah, ini contohnya program pengelolaan wirausahaan sekolah tadi kenapa yang gratis yang terbaik pertama karena dia bisa mengelola 1,1 miliar gitu kan. Ini yang kita berikan untuk mendorong memfasilitasi sekolahnya dapat sertifikat, anak-anaknya dapat Asia Tenggara. Ini bagian upaya kita oleh masyarakat mengembangkan kewirausahaan berdasarkan tripartit itu. Jadi yang tripartit ya Stephen Science, PENS, dan Gema. Itu yang kita coba jalankan ya. Nah, oke, next. Itunya. Dan berikutnya, ini contohnya. Jadi AQRF contoh yang diperoleh oleh siswa itu. Siswa yang dapat itu kan totalnya 527 kalau nggak salah cerdas nasional. Dan paspor sertifikat ini setara dengan 2 SKS. Saya S1 mata pelajaran, 1 mata kuliah di PENS. Kenapa kita ajak ini ke PENS? Karena kalau anak itu masuk ke PENS, dia udah menabung 1 mata kuliah, namanya kreativitas mahasiswa 1. Kalau dia masuk lagi, mau berkembang lagi, ada kreativitas mahasiswa yang kedua. Atau dia non-teknis atau yang lainnya, nanti kita bisa kembangkan bersama. Untuk yang anak-anak yang berbakat, mau jadi mentor,
mau jadi toolman di sekolah Anda semuanya, dan dia pernah kita berangkatkan ke Asia Tenggara gitu. Oke, next. Ini Anda bisa lihat rankingnya. Rankingnya ranking 1, level 1 2,5 juta, level 2 5 juta, 10 juta, 20, 25, ini 250 juta. Dan Anda lihat si Lailatul Farid itu dia pada ranking level 8 karena dia punya omsetnya 437. Kalau nanti anak itu kita tawari, yuk mau jadi asisten kita nggak? Itu aja. Nah, dia tetap masuk semester 1 misalkan, tapi dia jadi asisten untuk pelajaran teknopreneur karena dia punya cukup jam terbang. Anda bisa lihat kan, anak SMK berarti Lailatul Farid omsetnya ini juga bisa kita lihat kenapa dia tinggi. Mungkin dia kantin yang dia koordinir bisa terjadi itu kan cukup tinggi. Biasanya punya satu tim itu kantin yang bisa kita lihat mana yang bisa mengumpulkan banyak hal dan sebagainya. Terus next. Jadi pola ini yang terus kita kembangkan. Nah ini yang poin kedua adalah bahasa asing. Bahasa asing yang kita coba itu TOEIC ya. Kita hampir 3-4 bulan ini memonitor terus. Ini ada 10 sekolah yang kita amati. Anda bisa lihat 3 terbaik di sekolah itu yang rata-ratanya Anda bisa lihat SMK 3 Surabaya tertinggi 600, kemudian terendahnya 515. Kita kemudian SMA 1 berarti ada yang 800, ada yang 900, kemudian ada 845. Berarti tinggi sekali di sini juga. Berarti yang bawahnya bagus-bagus. SMA 3, SMA 2 Sumedang 965, rivalnya itu 690, 825. Jadi kita ambil 3 yang terbaik yang dari penelitian kita terhadap 10 anak yang kita amati selama 3-4 bulan ini. Ini pola yang akan kita pakai untuk seberapa besar mungkin nggak Anda 50% anaknya pinter bahasa Inggris dan terukur semacam ini gitu loh. Ya, tapi kalau bisa 700. Kita pakai patok tinggi, mau berapapun juga, tapi 700 gitu. Kenapa? Dengan anak itu punya 700, punya kemampuan berbahasanya baik, debatnya baik, dan kita tinggal moles lagi dengan ilmu-ilmu yang terkini, yang nanti kita masukkan dalam PENS atau dalam training kita, sehingga dia punya sertifikat yang dia bisa bekerja sambil kuliah, atau dia bekerja, atau dia mandiri sambil kuliah, karena kemampuannya tinggi gitu loh. Nah, itu yang kita lihat ini ya. Anda bisa lihat. Tapi yang Anda lihat yang Tanjung Selor contohnya paling tinggal 550. Ini juga mesti menjadi perhatian kita. Atau juga yang Jabon Sidoarjo itu 260. Berarti dia nggak diajari bahasa Inggris dengan baik. Itu menurut saya ya nilainya. Apa bedanya dengan yang lain gitu kan? Dan ini kita cukup prihatin dengan sekolah-sekolah yang bahasa Inggrisnya pas-pasan. Padahal itu hanya merubah pola dan ini kita tesnya terukur dan free karena kita ingin lihat perkembangannya anak-anak itu. Makanya ini salah satu yang terus kita develop bersama untuk bagaimana menemukan anak-anak yang berbakat dalam bahasa. Tadi yang berbisnis, sekarang yang berbahasa. Sebaiknya yang berbisnis bahasanya juga bagus. Sehingga dia masuk ke Asia Tenggara itu dengan mudah gitu kan. Atau itu cintanya, silakan. Ceritanya gitu kan. Ini contohnya dari 10 sekolah. Anda bisa lihat sendiri kan. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu kan, dan ada Tanjung Selor gitu. Tapi ini peta kita ya. Nah, sekarang Anda mau di mana posisinya? Kalau saya pengennya kalau boleh 50%. Tapi polanya gimana? Kita dengan 2 jam, 4 jam seminggu itu nggak akan menyelesaikan apa-apa. Tapi dengan pola tutor sebaya, networking, kemudian berkembang satu sama lain dengan tugas, memang itu akan dipacu anak-anak itu menjadi lebih baik lagi. Pilihan di tangan anak-anak kepala sekolah atau PIC-nya gitu kan. Terus next. Ini ya, berikutnya. Ini contoh tadi ya. Nah, kemudian yang ini kita juga lagi kembangkan yang vocab AI, vocabulary ini yang jadi kita coba dengan 8 bahasa dengan Simulek, dengan Kitab in Language, 8 bahasa yang sedang kita coba.
Jadi bahasa Inggris, bahasa Jepang, Mandarin, Jerman, untuk kita sebetulnya coba untuk SD, SMP, SMA di sekitar SMK itu sendiri. Ini juga lagi kita teliti ada bug-nya di mana. Kadang-kadang eh, masalah internet, masalah device, ini sedang kita teliti. Tapi ini sudah salah satu tool anak itu bisa komunikasi. Karena sekarang banyak chat GPT. Ini salah satu AI yang kita develop, di mana database-nya berdasarkan dari evidence atau history daripada yang memanfaatkan ini. Sampai saat ini lebih dari 100 yang lagi kita coba. Terutama bahasa Inggris, ya. Supaya anak itu berani berbicara, punya lawan bicara. Dan ini yang sedang kita develop terus untuk bahasanya, sehingga mungkin bahasanya 2 jam per minggu, tapi dengan alat ini dia bisa pakai 4 jam per hari. Kemudian bersama temannya dengan sistem yang kita siapkan, dia bisa berdebat sesama antar kota, tapi harus masuk dalam sistem yang kita kembangkan. Ini suatu contoh ya. Nah, terus next. Ini yang berikutnya lagi tentang AI sekolah. Saya lagi meminta pada 10 sekolah atau sekolah Anda ada timnya yang kita ajari front end, back end. Kenapa kita lagi fokus pada front end, back end? Ya, karena kita perlu website yang dinamis. Kita sih bisa ngembangin macam-macam. Kita punya kakao, kita punya history, kita punya ikan. Tapi fokus kami coba AI sekolah. Sekolah, semua informasi yang ada di website yang dinamis, yang dikelola dengan baik, itu bisa dibaca oleh orang tua, oleh murid, oleh guru di dalam pengembangan yang akan datang. Ini satu contohnya, First AI School Project. Jadi ini yang dikembangkan sama tim kita, salah satunya Mas Tara yang dari Kaltara ini, yang mengembangkan salah satunya mengembangkan Tanjung Selor. Dan Anda bisa lihat di sini apa yang terus kita develop. Jadi semua terintegrasi dan memang harus dipimpin oleh kepala sekolah atau wakasek yang kaitannya dengan kurikulum dan kesiswaan. Sekolahnya mau kemana? Itu BOD harus solid. Kalau BOD-nya nggak solid, susah. Jadi sendiri-sendiri. Yaitu konsekuensi logis dari tidak solidnya suatu pimpinan di suatu lembaga. Sekolahnya nggak maju, itu aja. Terus next, ini contohnya yang sekolah, dan itu yang sudah 10 sekolah itu sudah saya lihat ada 4 atau 5 yang mulai bagus gitu kan. Nah, kemudian satu lagi yang Anda sering mengirim anak-anak ke lapangan, PKL. Kita punya namanya Gsmart. Itu jadi anak-anak di lapangan itu harus melaporkan apa, kalau tadi omsetku melaporkan tiap minggu omset. Kalau ini anak-anak di lapangan melaporkan tiap minggu atau 3 hari sekali dia dapat apa di perusahaan itu, dia mengerjakan apa di perusahaan itu, di mana dia PKL. Nah, selama ini kan kirim PKL, berangkat, kemudian sekali-kali diperiksa, dikunjungin, tapi nanti terakhir dibuat laporan. Udah, itu aja yang saya tahu. Sekarang kita harus rubah. Anak itu selama sebulan dapat ilmu apa, dapat skill apa, dia harus tulis gitu loh. Nah, gitu. Memang wakasek kesiswaan harus rajin baca untuk lihat, atau ada tim walinya yang harus baca. Jadi kalau ini kan sistem yang terus dikembangkan sehingga menyemangati anak-anak gitu loh. Ini salah satu monitor anak itu naik nggak kompetensinya di tempat PKL, ataukah dia disuruh bikin kopi, tukang fotokopi dan sebagainya. Itu kadang-kadang saya bikin sedih aja. Anak-anak SMK kok suruh kesana kemari ngantar surat, atau bikin kopi atau fotokopi gitu kan, nggak diajari ilmu yang ada. Kalau institusinya hanya nyuruh gitu, mendingan nggak usah dikirim lagi. Kasihan anak-anak itu menghabiskan waktunya di situ nggak dapat apa-apa gitu. Ini juga aplikasi yang untuk monitor sekolah itu tahu siswanya di mana aja sih dan progresnya gimana. Jadi nggak ada alasan, Pak, siswa saya PKL nggak saya ikut, nggak ada. PKL boleh, tapi omsetnya jalan terus. PKL boleh, tapi bahasa Inggrisnya jalan terus, gitu loh. Karena kan PKL kan tidak 24 jam. Ini salah satu upaya kita waktu pendek 3 tahun itu bisa meningkatkan kualitas anak-anak. Tapi dengan sistem, dengan AI, itulah gunanya AI yang sedang kita kembangkan.
AI akan menolong guru PKK, akan menolong guru BK, akan menolong Board of Director, akan menolong guru-guru yang lain di dalam memonitor siswanya dengan relatif sempurna. Sempurna sekali enggak sih, enggak ada yang sempurna di dunia ini. Itu ya, ini jadi di Smart ini. Sedang kita terus kembangkan. Oke, next. Berikutnya. Nah, ini level indikator yang sedang kita coba siapkan. Level 1, 2, 3, 4 gitu. Ini yang storytelling, jadi 600 level 1 versi kita ya. Dari Gama dan kita Science and Language. Level kedua itu TOEIC di atas 700. Ya, kemudian instruktur, kita lagi cari instruktur, TOEIC-nya di atas 800 gitu kan. Jadi kalau siswa-siswa yang ada di tempat Anda di atas 800 dan kita bisa sarankan untuk menjadi instruktur di sekolah Anda untuk membantu guru-guru itu. Alangkah baiknya kalau separuh pertama kali 10% anak-anak itu jadi instruktur, kemudian berikutnya lagi naik 30%, naik lagi 50%. Keren itu. Itu kerjaan sekolah akan tertolong sekali oleh anak-anak yang dikasih reward untuk pengembangan dirinya di masa mendatang. Kemudian yang teknopreneur ya ini, yang level 1 training dan sebagainya ini AGRF kalau kita ini bisa kita lihat dan untuk ini kita pakai AGRF level-levelnya dan jadi instruktur level 4. Dan front end back end yang sekarang sedang kita update terus. Mereka kita minta menyelesaikan satu website dinamis ya. Dinamis itu memudahkan kita untuk mengembangkan website. Sekarang kita ngajari 30 tim kita untuk upgrading. Mereka udah bisa bikin, tapi kita coba upgrade lagi. Kalau level 1, ya satu website dinamis sekolahnya itu jadi. Level 2, dia sekolah lain, sekolah dia dan sekolah lain. Dan ketiga, dengan perusahaan. Dia bisa menyelesaikan perusahaan. Di mana ini dasar untuk AI. Gitu loh, untuk yang sebelah kanan sendiri gitu. Jadi ini karena artificial intelligence itu sekolah webnya, instansi, produk dan ya, dari kita jadi instruktur. Kalau yang tempat kita instrukturnya Mas Tara, Mas Raka itu sudah jadi instrukturnya. Dan metaverse itu ada satu bangunan, satu kompleks sekolah, kemudian sinematiknya, kemudian juga exhibitionnya, kemudian jadi instruktur kita terus kita kembangkan. Kalau IT kita coba masuk AWS, Amazon Web Service. Jadi cuma ada 2 bidang yang coba kita develop. Sementara kita akan coba fokus di sini karena memang dunianya di sini. Tapi kita juga sedang masuk ke pertanian, peternakan, sama perikanan yang sedang kita garap untuk anak sekolah-sekolah yang terkait dengan ketahanan pangan dan sebagainya gitu. Oke, next please. Nah ini contoh yang MOU, Frame of Cooperation yang sudah jalan, yang sekolah-sekolah yang sedang melakukan kunjungan nanti gini, kita akan fasilitasi yang sudah hampir 2 tahun ini semacam ini. Jadi sekolah yang mulai dulu dengan 2 minggu program, kemudian pertukaran yang setelah kenal, mulai kirim 1 bulan, kemudian kenal lagi, kirim 6 bulan. Polanya ini. Jadi pola ini yang terus kita develop dan ini kita gandengkan dengan PENS karena anak-anaknya yang contohnya seperti Dehan, dia alumni SMK di situ dan dia kembangkan apa yang ada di sana. Itu yang terus kita develop ya. Oke, next. Ini. Anda bisa baca yang di situ yang filenya dan ini Blood. Kita lagi dorong SMK Blood untuk pengembangan yang nyoret-nyoret tolong dihapus dong. Tandanya Anda nggak anu ya itu. Nah itu yang KPI-nya ya. Ya jadi ini kita yang dari harapan kita kalau bloodnya sampai 100% karena sekarang kan sudah banyak SMK blood dan ini yang termasuk salah satu yang kita coba Teva dan blood
kita kembangkan untuk masuk ke Asia Tenggara. Karena dia punya modal dan tinggal kita bukain pintunya aja dan bergabung sama kita. Kalau Anda mau sudah punya jalur sendiri silahkan. Belum punya jalur, ayo gabung dengan kita dan kita fasilitasi untuk MOU, untuk bergabung dengan network kita yang ada di Thailand, di Vietnam, Kamboja, dan Filipina dan sebagainya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi perputaran yang diamankan. Nah, ini tabelnya parameter sekolah unggulan ini ada 7. Nah, jadi kita bisa lihat kan sekolah mana aja yang punya potensi dikembangkan lagi gitu kan. Berarti sudah 5 tinggal 2 lagi gitu. Indramayu juga, tapi yang SMK 3 Malang potensinya Bu Lili bisa dikembangkan lagi Bu Lili misalkan. Kemudian yang juga untuk Bekasi, kemudian juga yang Pacet tempatnya Bu Ida, tinggal atau yang lain. Silahkan aja, ini memang model yang sedang kita siapkan. Tinggal parameternya yang tadi, yang pertama kali memang untuk yang Asia Tenggara, kita sudah dorong, punya MOU dulu, FOC dulu, sudah itu sudah kita bukain, silahkan kembangkan dengan biaya masyarakat, orang tua, dan sebagainya. Karena banyak orang tua yang bisa untuk mendorong anak-anaknya keluar kotanya. Ya kita fasilitasi gitu untuk program-program itu gitu loh. Ini sih yang ingin saya informasikan pada Bapak Ibu. Ini adalah kompilasi yang saya buat setelah saya diskusi dengan Pak Menteri hari Jumat. Dan ini akan coba saya dapat masukan dari Anda semua untuk nanti kita usulkan aja dari bawah, dari gotong royong siapa yang mau bersama Gema, kita Pen Science dan PENS dan partner kita yang ada di Thailand itu lebih dari 20 college yang sudah sepakat dengan kita untuk melakukan. Kalau CMU Center-nya ada 26 se Asia Tenggara. Kita udah masuk ke Vietnam kemarin, tim kita sudah kita kirim ke Malaysia dan Thailand udah langganan kita, dan Vietnam dan Kamboja ininya. Filipina juga udah itu. Saya kira itu yang ingin share. Silakan. Ada G-form yang Anda bisa isi sebagai absen dan saranmu apa? Anda bisa raise hand. Ya, saya kembali ke Anifa atau Pak Raka nanti yang bisa juga mencatat. Silakan. Kembali ke Anifa. Baik, terima kasih Pak Gubernur atas materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab serta diskusi. Dimohon masukannya dari Bapak Ibu semua. Apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun masukan, bisa raise hand terlebih dahulu. Tapi sebelum ini aku boleh minta tolong Pak Makrus atau Bu Siti cerita sedikit apa yang dia sudah kembangkan di Thailand. Bu Siti dengar suara kita atau Pak Makrus? Silakan. Baik, terima kasih Pak Gatot. Ada di Nakhon Phanom College. Di sana kami mengembangkan kerjasama kolaborasi sama technical college di sana dalam bidang AI, metaverse. Jadi tim dari kami ngajarin guru-guru di sana sama murid mengembangkan metaverse. Kemudian culture kita juga diajarin budaya Thailand. Kemudian yang menarik juga kita mengembangkan teknopreneur yang ada di sekolah kami di Indonesia. Ternyata mereka belum mengenal tentang teknopreneur, sehingga menjadi usaha yang keras juga buat kami untuk meyakinkan mereka betapa pentingnya teknopreneur buat siswa mereka. Tentang vocab AI ini, menurut saya harus ada tempat yang tidak bisa menggunakan vocab AI.
banyak gagalnya sehingga kita berimprovisasi menggunakan AI yang sudah ada kayak ChatGPT dan sebagainya. Tapi tetap yang applicable seperti penggunaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Tujuannya tercapai tapi dengan cara yang berbeda. Yang ada juga kolaborasi. Jadi kita di sana juga berkolaborasi membuatkan metaverse buat college mereka, mengajari dari level paling dasar sampai mereka bisa sendiri. Dan mereka sangat berterima kasih kepada tim kami karena gurunya, siswanya juga diajarin tentang metaverse dan mereka sangat-sangat melayani kami dengan baik karena kita memberikan ilmu pada mereka. Itu pengalaman dari kami tim Nakon Panon Technical College. Terima kasih. Terima kasih Pak Makrus. Kalau Pak Bu Siti silakan. Terima kasih Bapak kesempatannya. Kebetulan kami ditempatkan di Sakonakon College yang alhamdulillahnya juga hampir sama mungkin yang kami sampaikan di Sakonakon Pak. Hanya mungkin di sini untuk jumlah gurunya itu memang sangat terbatas, hanya 20 orang begitu. Kemudian support untuk laptopnya juga terbatas sehingga kami hanya mengajari beberapa guru kemudian dilanjutkan kepada siswanya. Untuk materinya sama Bapak, untuk metaverse, kemudian vocab AI, kemudian technopreneur, kemudian kolaborasi untuk pembelajaran dalam bahasa Inggris dengan guru maupun dengan siswa untuk kegiatan sehari-hari, untuk kebiasaan sehari-hari seperti apa, seperti itu. Karena director kami ini juga belum bisa bahasa Inggris dengan baik, jadi kami komunikasi dengan menggunakan ChatGPT begitu. Kemudian ada family yang ada di sini, 2 orang yang memang beliau lulusan dari Skotlandia yang bisa menangkap bahasa Inggris kami, walaupun bahasa Inggris kami baik saya maupun Dihan masih minim begitu Bapak, tapi komunikasi kami masih bisa. Hanya kalau misalnya kami kesulitan tetap kami tanyakan kepada vocab IE begitu. Kemudian untuk perkembangan berikutnya untuk yang dari Sakonakon itu kebetulan beliaunya berharap ada kerjasama setelah ini begitu Bapak. Jadi kemarin saya izin ke Pak Gatot untuk FOC-nya dan alhamdulillah mereka setuju hari ini akan diberikan kepada kami begitu. Nah, untuk saya selaku PIC sebenarnya pada dasarnya terlalu dini kami dikirimkan ke sini Bapak karena masih 2 bulan mendampingi dan tidak intens begitu. Mohon maaf kalau mungkin saya banyak kurangnya begitu dari segi bahasa, kemudian dari mungkin tidak sebagus Pak Makrus yang dari SMK 2 Indramayu, justru beliau mentor saya Bapak, mentor saya untuk technopreneur, kemudian mentor saya untuk belajar bahasa Inggris. Jadi monggo Bapak Ibu yang ada di grup ini saling kolaborasi dengan beberapa sekolah. Saya alhamdulillah belajar banyak dari SMK-nya Pak Mahrus, sehingga kemarin untuk Jatim Award kami juara 1, kemudian nasional juga SMK Gradi juara 1, begitu Bapak. Nah, kemarin saya sampaikan di Sakonakon, ternyata anak-anak di sini sebenarnya punya bisnis, baik ibu gurunya juga punya bisnis, tapi tidak bisa menyebutkan bahwa itu adalah bisnis. Mereka menganggap itu adalah part-time job, seperti itu Bapak. Jadi tetap kami dorong, kemarin saya usulkan untuk beberapa, silahkan buka akun ini, kemudian kamu pakai aplikasi ini, nanti kita lihat, kamu dapat sertifikat yang akan bisa kamu gunakan sebagai pengalaman kamu, seperti itu. Akhirnya ada di akhir-akhir kegiatan kami kemarin, kami difasilitasi sebelum kami diberikan kesempatan untuk berpamitan dengan Bapak Ibu guru dan siswa, itu justru mereka berlomba-lomba begitu Bapak, berlomba-lomba untuk ini orang Indonesia ini pintar-pintar harus kita manfaatkan. Loh, kemarin itu masih istilahnya mereka masih apa ya, karena memang kami terbatas di komunikasi Bapak begitu. Kami terbatas di komunikasi untuk meyakinkan mereka juga. Kami tidak mau terlalu yang kita mengikuti dulu seperti apa sih maunya mereka, schedule-nya seperti apa, seperti itu. Nah, setelah kami di akhir-akhir mereka eman kalau guru Indonesia dengan mentor orang dari Gema ini tidak dimaksimalkan seperti itu. Nah, kemarin juga pada saat malam itu kita kolaborasi dengan
Direktur Nakon Panom, mereka juga luar biasa mengapresiasi dari kegiatan ini dan inginnya mereka juga akan berkunjung ke Indonesia, ke sekolah kami. Saya sudah berikan web kami, kemudian kami informasikan bahwa di sekolah kami ini jualannya hanya seperti ini loh, tapi kami bisa juara dan bisa anak-anak mendapatkan sertifikat yang levelnya adalah Asia Tenggara, seperti itu. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu yang ada di Zoom ini bisa untuk pembelajaran di kami juga begitu. Hanya mungkin Bapak mohon izin tadi selain saya juga disampaikan untuk menyampaikan pengalaman saya, mungkin dari pengalaman saya berangkat ke sini mungkin bisa ditambahkan juga untuk anak-anak itu baik anak-anak maupun ibu Bapak Ibu yang PIC itu mungkin ditambahkan 3 bahasa akhirnya Pak. Thailand ini ditambahkan betul-betul yang intens yang memang istilahnya sehari-hari yang bisa kita lakukan di sini begitu, seperti itu. Karena mereka juga akan senang kalau kita sapa mereka dengan sawadhiha, kapungka, itu senang sekali begitu Bapak. Nah, kan. Kemudian untuk terima kasih sekali dari paparan yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi. Alhamdulillah untuk tahun ini setelah kami ikut bergabung di Smart School, jumlah siswa kami yang ingin kuliah di PENS itu meningkat drastis Bapak. Justru ini belum selesai programnya, kita mungkin baru jalan 2 bulan, hampir 3 bulan ini di Desember kan kita selesai ya Bapak. Itu anak-anak banyak yang sudah mau usul, saya kepingin ke Bandung Bu, biar seperti Kak Dehan, bisa ke Thailand, bisa menambah keilmuan, luar biasa. Saya terima kasih sekali difasilitasi. Kalau tanpa Gema mungkin saya tidak mungkin bisa menginjakkan kaki saya di Thailand ini seperti itu Bapak. Walaupun kami tertatih-tatih di awal di minggu pertama saya dengan Dehan saling tolak-tolak, tapi tetap setiap hari kami kolaborasi dengan Nakon Panom karena kami adalah tim 4 orang yang memang apa yang dilakukan itu harus sama-sama kita diskusikan. Makanya Bapak Ibu monggo saya dorong untuk ikut bersama-sama dengan Pak Gatot. Pak Gatot ini di Thailand luar biasa kerjasamanya. Kami juga sambut sangat baik direkturnya, baik family-nya, baik teacher-nya, baik student-nya, bahkan yang Miss yang kami tidak tahu seperti keluarga. Saya sangat terima kasih sekali untuk kegiatan ini. Seperti itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Siti masukannya. Jadi Bapak Ibu, Bu Siti ini masih di Thailand, baru pulang nanti malam kalau nggak salah ya Bu Siti ya, sama tim kita. Mereka tanggal Bapak. 4 Desember kemarin sampai tanggal 24 ada di Thailand. Jadi kadang-kadang mereka itu juga, saya perlu berasihan banyak orang, saya terima orang ya. Kayak yang sebelumnya itu ada 10 college, ya, kemudian kita kirim hampir 30 orang. Jadi ada guru, ada siswa, ada tim Gema gitu. Tim Gema selalu mendampingi untuk atau yang pernah kita latih di Gema itu supaya saling mendukung lah. Dan karena kita punya sistem yang mereka bisa langsung tanya kepada kita apa yang perlu ditambahkan dan sebagainya, bentuk apa aja, kita langsung support dari Indonesia bila ada hal yang tersebut. Itu yang sedang kita develop bersama. Tapi di sini juga ada sebentar, aku ada si Ais. Ais ini adalah mahasiswa Unpadku, mahasiswa Unpad. Ais dengar suaraku? Aisyah Mustika Dewi. Iya, Pak. Ais, kalau ceritain waktu kalian bersama itu di Konburi gimana? Jadi ini saya juga ada anak Unpad yang saya berangkatkan, namanya Ais. Ya, bulan apa sih waktu itu, Juli kalau nggak salah ya. Diapain aja kamu di Konburi gitu kan. Ini jadi pengalaman dari 2 minggu itu. Oh, silakan ya Ais. Cerita aja. Iya Pak, baik Pak. Mungkin sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak Gatot. Dan mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on kamera karena sedang di luar ya Pak. Mungkin langsung saja untuk bercerita terkait kegiatan kemarin saat pertukaran pelajar di Thailand. Untuk kegiatan untuk saya sendiri itu adalah jurusannya perikanan. Jadi untuk kegiatan selama di sana, lebih tepatnya itu di Chonburi College atau Chonburi Agriculture Technological College. Nah, di situ itu untuk jurusannya sendiri itu ada perikanan,
kemudian juga ada pertanian atau ilmu tanaman, kemudian ada peternakan, serta ada kuliner. Nah, kebetulan kemarin saya dan teman-teman saya yang berangkat itu ada 6 orang. 3 orang itu jurusan perikanan, kemudian 3 orang lagi itu jurusan kuliner dari SMKN 9 Bandung. Nah, kebetulan kegiatan di sana itu karena eh, tujuannya juga memang untuk belajar apa mungkin pertanian, peternakan, perikanan dan juga kuliner di sana yang tentunya mungkin belum ada di yang agak berbeda dengan kami di sini. Jadi memang kalau di Chonburi College itu untuk teknologinya walaupun jurusannya memang agriculture, jadi memang tapi teknologi di sana itu lumayan sudah lumayan maju daripada di Indonesia, beberapa sekolah di Indonesia. Kemudian untuk kegiatan selama di sana itu memang kita belajar semuanya di kuliner, kemudian ada di peternakan, kemudian ada pertanian atau ilmu tanaman dan juga perikanan. Tapi karena memang kami itu dari jurusan perikanan sama jurusan kuliner, jadi memang kami semua berenam itu lebih banyak belajarnya di perikanan dan juga di kuliner. Untuk di ilmu tanaman dan peternakan itu hanya basic saja perkenalan. Nah, kemudian selama di sana juga khususnya untuk di bidang perikanan itu kami diajarkan beberapa metode untuk pemisahan ikan juga yang memang agak sedikit berbeda dengan di Indonesia, di mana untuk pemijahannya sendiri itu adalah pemijahan ikan lele buatan. Biasanya kalau di Indonesia itu untuk pemijahan ikan lele itu hanya menggunakan hormon saja, tetapi ketika kami di Thailand itu pemijahan buatannya khususnya di Chonburi College itu menggunakan hormon serta ada tambahan menggunakan motilium M. Motilium M sendiri itu obat perut bagi indukan betinanya, di mana nanti semua semua ramuan atau hormon dan motilium M yang dicampurkan itu akan disuntikan ke dalam indukan betina ikan lele, dan motilium M sendiri itu fungsinya untuk melindungi telur-telur atau melindungi perut si indukan betina itu supaya nanti keluarnya saat menjadi benih dan larva itu ikannya lebih sehat dan lebih terjamin untuk perawatannya. Kemudian masih banyak lainnya untuk kegiatan di kuliner itu kami juga ada belajar terkait masakan-masakan khas di Thailand juga. Kemudian untuk di ilmu tanaman itu kami juga belajar membuat probiotik, kemudian ada em, bikin hidroponik dan lain sebagainya. Kemudian untuk di peternakan juga kurang lebih sama. Kami juga belajar bikin probiotik dan lain sebagainya. Di mana untuk peternakan di sana itu ada produksi telur ayam, kemudian ayam potong dan kemudian ada sapi juga, susu, serta ada babi juga tentunya yang di sana memang warganya juga mengkonsumsi makanan tersebut. Tapi kelebihannya itu di sana kan sudah ada kantinnya. Jadi di hasil produksi dari peternakan sendiri itu untuk makan siswa sehari-hari dan serta juga dijual, ada yang beberapa yang dijual. Jadi untuk ayam potong, telur dan lain sebagainya itu daging itu eh, untuk konsumsi makanan siswa sehari itu 3 kali, ada sarapan pagi, kemudian makan siang, serta makan sore sebelum pulang itu disediakan oleh college-nya seperti itu. Mungkin itu saja Pak dari saya. Oke, terima kasih Ais. Ais ini adalah mahasiswa diploma kita di Unpad yang kita kirim bersama 30 anak yang ke Thailand bulan Juli kalau nggak salah. Kita udah hampir 8 angkatan kita kirim ke Thailand untuk bersinergi, dan mereka sendiri sudah hampir lebih dari
20 college yang datang ke Indonesia ke partnernya masing-masing gitu. Silakan kalau ada pertanyaan balik lagi ke Anifa. Silakan Anifa. Baik, terima kasih tadi Pak Makrus, Bu Siti, dan juga Mbak Aisyah atas sharing sessionnya yang terkait eh, kegiatan sama di Thailand. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jika ada yang ingin memberikan masukan ataupun bertanya terkait materi kita pada hari ini, yaitu KPI SMK Unggul, kami persilakan. Mohon izin Bapak, kalau misalkan kita panggil secara Silakan proaktif loh ya. saja. Karena ini masukan ini kita perlukan sekolah mau kemana salah satunya, mau lebih tinggi lagi nggak gitu kan. Ya, apa kendalanya, masukin aja. Anda bisa cerita termasukin dalam G-form yang kita kirim itu gitu. Itu sih salah satunya. Karena memang nggak banyak yang nanti akan kita usulkan dan kita usulkan. Nah, tapi yang benar-benar yang serius dan mau berkembang, ya sudah kita akan fasilitasi dan kita usulkan ke direktorat pada bulan Januari pada workshop tanggal 16 Januari bersama direktorat SMK itu. Salah satu masukan yang kita perlukan sekarang ini. Ya, Silakan Bapak Ibu. baik Pak, sudah ada yang resen, ada Bu Ani dari SMK Negeri 3 Bondowoso, dipersilakan Ibu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak Gatot. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabar? Baik, baik. Ini baru ini apa? Menyapa alam bersih-bersih sebentar. Pak Gatot, mohon maaf, saya berapa ini vakum ya, Bapak ya. Jadi, tapi insya Allah ini beberapa teman kami, wah ada Pak Indra itu. Ada Pak Dani, wakil-wakil kepala sekolah saya yang luar biasa sama guru PKK produktif untuk join kegiatan ini. Jadi gini Pak Gatot, waktu saya di sini Mas Dodi tidak apa-apa. Waktu saya di pertanian, kami aktif ya Bapak ya. Nah setelah kita pindah ke teknik ini kan teman-teman kemarin sempat komunikasi dengan Bapak saat ini juga. Kami kan tidak punya konsli pertanian perikanan, tapi kemarin putra kami itu meraih juara inovasi di Poltek Jember untuk pemberian pakan ikan itu menggunakan IoT, Bapak. Nah, mungkin saran Bapak, petunjuk Bapak agar nanti anak-anak kami, bahkan guru-guru kami yang di SMK 3 yang semuanya adalah teknik supaya juga bisa masuk di kegiatan Bapak. Ini mohon petunjuknya Pak karena saya agak lost terkait dengan informasi-informasi program dari Bapak. Makasih mungkin itu Pak Gatot. Makasih Bu Ani. Ya salah satunya ikut yang itu Bu, program yang Teknopreneur itu. Ini salah satu komponen kan. Oh iya. Kemudian dan yang kedua kan juga yang banyak sekolah teknologi yang juga ikut. Karena kan anak-anak kan punya bakat masing-masing. Nah, itu bisa difasilitasi, itu aja sih. Proaktif aja sih. Ya. Dan biasanya Anda kan aktif, tapi teknopreneur Anda kok nggak masuk, itu aku heran juga itu aja. Saya close ini Pak, jadi terima kasih sampai ini harus ikut nih. Ya, kayaknya Itu ikut aja. Pak, tidak pantau memang. Mohon maaf betul Pak ini. Ya, Oke, pokoknya butuh masalah Bapak. masih ada. Nanti ada yang kelima Bu nanti. Karena itu salah satu cara saya menyeleksi sekolah yang serius gitu kan. Terus kita bina kayak gitu sistemnya di dalamnya gitu kan. Itu kan kaitannya ke sistem di dalamnya jalan enggak gitu kan. Kita bisa lihat dari parameter itu gitu. Oh iya jalan. Ya, diaktifkan lagi aja Bu Ani, gitu, saranku gitu. Ya, sudah mulai ini Pak. Sudah running adaptasi saya juga dengan teknologi juga sudah ini dengan kegiatannya yang luar biasa. Oke Pak Gatot, terima kasih banyak. Insya Allah ini siap. Makasih. Monggo silakan. Baik, terima kasih Bu Ani dari SMK Negeri 3 Bondowoso. Selanjutnya Bapak Ibu dari SMK lain dipersilahkan.
mohon izin bertanya Pak Gatot, Pak Indra, Pak Oh, Gatot, silakan Pak Indra. yang dua. Silakan Pak Indra. Nggih. Sebelumnya terima kasih Pak Gatot untuk kegiatan pagi ini yang luar biasa. Jadi di sela-sela liburan akhirnya ada kegiatan yang cukup bermanfaat ini seperti itu. Juga Bu Ani dan juga rekan-rekan sekalian. Pak Gatot, yang kedua kali kami terima kasih kemarin Mas Dian ke sekolah kami, Pak. Kami hadapkan ke guru-guru kami dan juga peserta didik kami. Jadi kalau Bu Ani tadi sempat lost, kalau kami ini mau bergabung gitu, Pak Gatot. Ya, Seperti mau enggak? hanya saja ini terima kasih Pak untuk sharing sessionnya terkait KPA yang luar biasa tadi dan mudah-mudahan nanti sekolah kami itu mampu memenuhi standar KPA dari Pak Gatot tadi sehingga masuk sekolah yang unggul mandiri seperti itu Pak Gatot. Cuma eh, untuk SMK Krian 2 sendiri Pak Gatot, kami kebetulan itu kerjasama dengan beberapa college ya di Thailand ada Don Muang Technical College sama Muaklek Technical College itu yang mungkin Bu Ririn kemarin juga menyampaikan. Kalau di Vietnam kami kerjasama dengan Kian Yang Vocational College dan Travin Vocational College, Pak. Kebetulan setiap tahun itu rutin, Pak. Kami mengirim siswa ke sana sama guru dan juga guru. Mereka juga mengirim siswa dan guru ke kami. Nah, salah satu MOU kami itu di-sharing eh, sharing kegiatan sekolah dan lain sebagainya itu semuanya kami sharingkan. Kalau di tahun 2024 ini kami itu sharing project Bapak. Jadi kami bikin project bersama yang mana bisa kami istilahnya gitu selain bermanfaat untuk peserta didik kami bisa kami blow up juga di masing-masing lembaga kami seperti itu. Lah, eh, untuk terkait kewirausahaan, selama ini kami itu sharing terkait inkubator bisnis yang sempat kami jelaskan ke Pak Gatot pada saat di SMK Negeri 3 Malang itu. Lah, apakah boleh Pak Gatot ini nanti terkait kegiatan ini juga kami sharingkan dengan mitra-mitra kami itu yang ada di Vietnam, Filipina dan juga Thailand. Kalau di Filipina kami dengan Trimex College itu Pak. Seperti itu. Kalau di Malaysia dengan beberapa college vokasional mungkin ada 5 MOU kami seperti itu. Saya kira nggak masalah Pak. Seperti tadi yang Bu Siti tadi kan di Thailand. Nah, Nggih. kita itu juga si apa Anifa nanti juga bisa cerita yang dengan Thailand. Kita dengan Thailand udah mulai masuk gitu kan. Nah, Anda mau masuk dengan Vietnam dengan itu silakan. Karena itu kan memang yang memberikan sertifikat kan Siamio Kitab and Science gitu. Jadi STEM sebetulnya bagian daripada STEM. Jadi tinggal kita sepakati aja nanti di negara itu apakah level satunya 2,5 juta atau 5 juta atau dia kalau yang di Thailand masih kita amati dia pakai BAT kan di sana. Ya itu Betul, Pak. nanti sepakatan di antara college itu. Udah kita kan nanti aku tanggal 15 itu ada kawan-kawan dari Thailand datang dari kementerian ya. Nanti kita juga usul di situ. Thailand gini nggak? Kita punya 8 level. Ini kau sebutin aja berapa BAT. Nah, sempurna pasti enggak, tapi harus patokin aja sehingga nanti disebarkan ke Thailand. Indonesia udah itu gitu kan. Nah, tinggal Malaysia nanti ya ringgit. Kalau ke Filipina apa Vietnam, gitu kan. dong Thailand. gitu. Ya, gitu aja, Pak. Silakan aja. Tapi Nggak yang penting apa-apa. ada gitu kan. Nah, nggak apa-apa Ya. silakan justru itu kan ini kan tool untuk kita karena di seluruh dunia itu sekarang lagi berpacu untuk menciptakan entrepreneur, Mas. Nah, tinggal ukuran kita apa gitu aja. Karena nggak lapangan kerja itu berkembang cepat sekali. Kalau entrepreneur kan tetap aja ada apapun bidangnya selalu ada entrepreneur gitu. Itu kan merubah mindset, pola melihat peluang dan dieksekusi gitu. Itu sih yang Betul, Pak. Karena saran. ketika mereka mempunyai program-program baru di college-nya mereka atau perguruan tingginya mereka, dan kita juga punya program-program baru di tempat kita itu, kita selalu sharing seperti itu, Pak Gatot. Lah, ini mungkin nanti juga jadi bagian dari sharing kita terkait untuk hal-hal yang baru di sekolah kita seperti itu, Pak. Oke, monggo silakan dengan senang hati. Justru itulah Anda yang punya partner itu tool apa yang bisa kita sharing sehingga itu terbukti bahwa Anda kerjasamanya ukurannya sama gitu loh. Tinggal masalah kalau teknopreneur kan masalah rupiah sama bat kan beda, tinggal kesepakatannya. Tapi sistemnya ada gitu loh. Sistem yang mereka bisa lihat, kita bisa lihat dia bisa lihat kita, itu nggak masalah karena kita udah siapkan untuk omsetku itu untuk Asia Tenggara. Tapi aku udah mulai dengan Indonesia dulu, kemudian masuk Thailand tahun depan,
Tapi kalau Anda masuk Malaysia tahun depan mau 1-2 silahkan. Oh, Vietnam silahkan. Jadi bertahap aja kita. Dan aplikasinya terus kita kembangkan bersama kita Science dan Gema gitu. Gitu Pak Indra. Siap, terima kasih banyak Iya. Pak Gatot. Yo. Dibanyakin aja Mas. Nah, nanti gini saranku aja. Nanti kan kita ada workshop tanggal 16 online ya dengan Thailand rencananya. Kalau mereka ada 2-3 direktur yang datang. Dan nanti kita karena kita buat kesepakatan dengan mereka untuk Februari tanggal berapa di mana kita bikin workshop di Thailand dan uh, biasanya mereka ngirim 10 college untuk nampung 10 SMK kita di Thailand dan kemudian buat kesepakatan bersama. Biasanya gitu. Karena kita lebih efektif, efisien kalau sekolah itu ngirim guru 2-3 siswanya gitu kan untuk nanti ya kayak sekarang ini Bu Siti dengan Dehan yang alumni di situ yang nanti anak-anak dari Gratinya bisa tadi usulnya ke Bandung, Bandung ke Thailand ya kita fasilitasi karena sudah saling kenal kan. Nah, untuk itu tapi bahasa Thailandnya kita siapin dengan baik karena kita punya aplikasi yang sudah terus kita develop yang kaitannya dengan vocab AI itu gitu. Itu sih Indra. Monggo Iya, silakan untuk di develop. siap Pak Gatot. Terima kasih banyak Ya. Pak Jadi, untuk monggo. masukannya. Baik, terima kasih Pak Indra dari SMK Krian 2 Sidoarjo. Baik, ini kita lanjutkan ke sekolah lain atau saya itu Pak, saya paparkan yang tadi Teknopreneur dengan Ini Thailand. kalau kamu tayangkan Teknomer dengan Thailand yang kemarin kamu tunjukin. Silakan. Baik Pak. Sebagai informasi saja, Anifa ini adalah tim kita yang dia sudah ke Cina, dia ke Malaysia, ke Vietnam, ke Thailand, bolak-balik itu aja. Dan dia menjadi salah satu koordinator untuk urusan Thailand. Baik. Baik, Bapak Ibu izin sharing. Jadi untuk Teknopreneur yang berkolaborasi dengan Thailand, kita laksanakan kemarin saat pertukaran pelajar di batch kelima. Nah, pada saat itu kita eh, bekerja sama dengan 10 college. Yang pertama ini salah satunya Chonburi College yang tadi diceritakan oleh Kak Aisyah. Nah, ini juga ada beberapa college yang mana 10 college ini mereka memang terfokus pada agriculture dan juga fishery ya. Nah, jadi untuk konsepnya ini kita masih pencatatan pakai yang versi lama. Nah, untuk kedepannya kita akan berkolaborasi itu dengan dengan aplikasi Omsetku yang tadi ada di paparan ya. Nah, ini contohnya dari Pecaburi ya. Ini dari Pecaburi, waktu itu di setiap college itu ada satu guru dan juga 2 siswa. Nah, dari Indonesia. Lalu mereka berkolaborasi dengan guru dan juga murid yang ada di Thailand. Ini contohnya proyek kewirausahaan dari Pechaburi College of Agriculture and Technology. Jadi pada saat itu ada Pak Deta Rizal Aryawan dari SMK PGRI Subang bersama dengan 2 siswanya, kemudian berkolaborasi dengan siswa yang dari Thailand. Nah, ini mereka mencatatkan omset mereka secara mingguan ya Bapak Ibu, seperti yang kita lakukan biasanya. Ini contohnya, jadi untuk yang dari Indonesia, mereka masih mencatatkan omsetnya itu dengan rupiah. Kemudian untuk siswa yang dari Thailand, mereka itu mencatatkan omsetnya dari menggunakan mata uang baht, begitu. Nah, lalu setelah berakhir, kita kompilasikan di sini berapa totalnya, baik dari Indonesia maupun dari Thailand. Nah, dari sini mereka bisa memahami konsep kewirausahaan yang kita kembangkan juga di Indonesia. Jadi mereka mengenalkan konsepnya seperti apa, lalu mereka juga diajarkan untuk pembuatan buku digital dan juga sebagainya gitu. Nah, ini kita pantau juga dari college-college lain seperti ada Kongken College. Nah, ini ya untuk siswa dari Thailand, mereka mencatatkan menggunakan mata uang baht. Per minggunya itu ada yang 300 baht, 250 baht,
ada juga yang 5.000 bat gitu. Begitu Bapak Ibu, jadi kita sudah mengenalkan proyek kewirausahaan ini dengan partner-partner kita yang ada di Thailand. Begitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya apakah ada Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan ataupun saran atau bertanya? Kami persilahkan. Aku boleh tanya Pak Doni, SMK 2 Sumedang. Pak Doni adakah di sana? Iya, Pak Gatot hadir. Pak Doni, Selamat hadir. pagi, Pak. Pak Doni, selamat pagi Pak Doni. Tolong ceritain muridmu yang dia punya anak buah. Yang omset Anda kan termasuk yang besar omsetnya. Iya, Ada yang menarik itu. Nah, silakan, silakan. iya. Monggo. Namanya Bastian Immanuel Haq. Dia seorang OSIS juga. Dia juga eh, jadi tulang punggung keluarga karena orang tuanya tinggal satu, mamahnya doang, dan mamahnya pun sekarang lagi dirawat karena cancer. Walah. Jadi dia dari kelas 10 udah berjualan. Dia jualan donat bersama tetehnya berdua. Jadi pagi-pagi jam 3 udah bangun. Jadi kelas 10 tuh dari jam 3 udah bangun, dia ngadon donatnya sendiri, dia eh, goreng donatnya sendiri sampai dia kasih topping sendiri bersama tetehnya. Jadi dari kelas 1 itu dia sering telat sekolah masuknya. Jadi jam setengah 8 dia baru datang. Dia selalu telat dan sekolah memberikan keringanan untuk beliau karena tahu keadaannya gitu. Dan alhamdulillah sekarang Bastian udah kelas 12 dan donatnya pun sekarang udah lumayan maju di Sumedang. Sekarang karyawannya ada 7. Sekarang karyawannya 7 dan omset seharinya 3,5 juta Ya. dari hasil donat gitu. Jadi alhamdulillah Bastian dari kelas 10 dia katanya dari kelas 10 dia passionnya sama bakery. Kelas 10, kelas 11 dan sekarang kelas 12. Alhamdulillah omsetnya per hari ini 3,5 juta sampai 4 juta dan sekarang yang bantu-bantunya itu tetangganya dan saudara-saudaranya udah ada 7 orang yang bantu. Dan kemarin dia bisa membiayai eh, orang tuanya untuk kemo gitu. Alhamdulillah. Itu dari kisahnya Bastian dan ada e-booknya, udah ada. Ya. Kita udah bikin. Terima kasih, Pak. Kebetulan ada lagi Rika, Ya. Rika juga sama, Hmm. sama dia orang tuanya juga tinggal satu dan dia juga sering bantu orang tuanya karena orang tuanya gak kerja. Jadi dia yang kerja, dia yang jadi tulang punggung, dia jualan ayam geprek. Dan ayam gepreknya waktu kita pameran di Kertajati di bandara, dia bawa 100 piece dan 100 piece itu laku dalam waktu setengah jam. Hebat, hebat. Karena dia tuh dari bumbu, dari cabai, dia tuh gak nanggung gitu, Pak. Gak dikit-dikit. Enggak, diri dia tuh udah berani gitu. Kenapa? Karena dia berpikir lebih baik untungnya dikit tapi manjang gitu daripada sekarang kita untungnya besar tapi yang kejual dikit gitu loh. Jadi lebih baik kayak apa kalau bahasa Sundanya mah majeng gitu kayak berbulan-bulan bertahun-tahun gitu awet gitu jualannya tuh jadi gak cepat gulung tikar lah istilahnya. Dan alhamdulillah sekarang Hmm. yang kerjanya ibunya, bibinya, sama satu lagi saudaranya jadi berempat mereka berjualan di kontrakannya itu. Omsetnya per hari seminggunya tuh 19 jutaan Wow. seminggu. Hmm. Siswa Juga ada SMK udah ya. dibikin itu. Iya, itu udah kelas Iya, iya. 12. Hmm. Dan untuk ini pas Oke. Smart School kan kemarin kita ikut SMKN 2 ikut Smart School. Mungkin ada beberapa masukan sedikit Iya. mengenai bagaimana kalau kita di Smart School itu ada tugas yang mengkolaborasikan sekolah misalkan di di storytelling SMKN 2 bekerja sama dengan Soko atau dengan Grati untuk misalkan
debat atau membicarakan sebuah fenomena. Jadi kita tuh ada kedekatan gitu antara sekolah A, sekolah B gitu. Dan juga eh, apa ya? Kemarin juga kita anak-anak Smart School tuh punya temen dari sekolah lain gitu. Alhamdulillah. Jadi bisa saling berteman, saling sharing antar sekolah gitu. Gimana kalau misalkan nanti mah Smart School tuh ditugasinya teh kayak kelompok sekolah ini berkelompok sama sekolah ini, nanti diganti sekolah ini kelompok sama sekolah ini gitu. Jadi biar lebih hidup dan lebih kekeluargaannya lebih antar sekolah lebih terjaga gitu, terjalin. Ya, Terima kasih. terima kasih masukannya, Pak Doni. Itu bagus, alirannya bagus. Memang kita waktu itu mikirnya adalah untuk debat, tapi masih kita ukur dulu, masih belum jadi. Yang nanti yang berikutnya lagi kita akan coba terus kembangkan dengan, makanya ada kita undang ini untuk masukan-masukan untuk Smart School yang akan datang, ya sama yang bergabung, kemudian Smart School yang bagus kita dorong lebih tinggi lagi gitu. Itunya sih ini. Tapi terima kasih masukannya Pak Doni. Tapi nah buat Bapak Ibu semuanya, Anda bisa lihat dengarkan sendiri anak-anak SMK yang nggak mampu tapi karena kepepet, inovasinya, kreativitasnya tumbuh gitu kan. Dan ini perlu kita temukan, kita cari dan temukan dan kita fasilitasi sampai dia selesai, bahkan dia bisa bisnisnya berkembang terus, tapi sambil kuliah gitu kan. Ini yang kita sarankan gitu kan. Nah, tinggal kuliahnya di mana, nanti kita lagi cari peluang. Kalau yang dengan PENS itu kita bisa fasilitasi 30 SKS kembangin ayam gepreknya gitu misalkan gitu ya. Ataukah donatnya tapi punya cabang, tapi belajar IT. IT kenapa untuk marketingnya dan sebagainya itu Pak Doni yang sedang kita pikir. Nah kalau dua anak yang bagus itu bisa kembangkan bisnisnya di Sumedang, tapi terus berkembang, itu juga suatu model yang akan bisa kita dorong, di mana MBKM tugas akhirnya itu adalah targetnya menaikkan omsetnya 2 kali, 3 kali dalam 3 tahun misalkan, tiap tahun naik naik sekali, naik sekali, tapi fokus pada bidangnya sambil belajar ilmu IT lainnya. Kayak gitu sih yang kita kembangkan. Yang kita kembangkan dengan Unpad itu UKT-nya, ya IC itu dari Unpad, UKT-nya 50% dari standar Unpad, tapi keuntungan 10%-nya masuk dekan. Nah, pola itu juga sebagai alternatif yang kita kembangkan. Kita buat Bapak Ibu semuanya, kita kemarin sudah negosiasi dengan PENS. Jadi kita buat anak-anak yang nggak mampu, yang punya bisnis, untuk tahun pertama UKT-nya misalkan setelah ikut Golden Ticket, UKT-nya 1 juta selama setahun sama tiap semester, tapi nanti pada akhir tahun itu dia melengkapi 3 juta misalkan, ataukah 10% dari omset. Memang kita lagi mencoba sistem baru di mana anak-anak yang berbisnis itu bisa terus kembangkan bisnisnya di kotanya masing-masing dan sambil kuliah gitu loh. Tapi dan menjadi asisten atau mentor guru PKK di sekolahnya gitu karena dia akan punya network. Tapi ini masih kita olah sistemnya dan lagi kita buat kesepakatan dengan PENS. Secara informal setuju, tapi kita ingin hitam atas putih dengan PENS. supaya nanti kita bisa sebarkan pada adik-adik kita yang punya bisnis, dia punya pilihan, dia mau mengembangkan pakai IT atau dia punya ngembangin bisnisnya dia. Terus kemudian dari bisnisnya itu targetnya omsetnya akan terus naik terus sehingga dia akan menjadi UMKM yang punya NIB, yang dia punya network, dia punya anak buah dan sebagainya. Ini salah satu cara kita menemukan anak berbisnis dan memfasilitasi sampai ke diploma 3. Itu yang kita rancang. Silahkan kalau ada yang lain tambahan. Makasih Pak Doni masukannya. Tapi tolong yang 2 anak itu ditangkap Pak, usul aja. Kita dorong untuk ngembangin bisnisnya di Sumedang, tapi kita tawari untuk masuk ke PENS gitu. Itu sama yang lainnya juga gitu kan. Karena banyak kan kalian udah banyak yang omsetnya di atas 5 juta itu. Itu kan itu. Kalau dia perlu ke Thailand ya ajak ke tahun depan ke Thailand. Itunya. Terima Oke. kasih Bapak. Terima kasih Pak Doni. Silakan yang lain yang balik ke Anifa.
Baik, Bapak Ibu yang lain dipersilakan untuk memberikan masukan, pertanyaan. Bapak Ibu jangan lupa mengisi presensi kehadiran ya pada pagi ini. Linknya sudah ada di kolom chat. Anifa, sedikit cerita tentang vocabmu di Vietnam gimana? Bisa? Baik, untuk vocab AI kami waktu itu mempresentasikan di Vietnam itu pada kegiatan workshop AI yang dihadiri oleh mitra dari Siameosel yang ada di Vietnam dan juga perusahaan yang dari Singapura itu ada Kognitif. Jadi kami memasarkan vocab AI di sana mengenalkan juga dengan eh, sekolah-sekolah. Kemudian kami memberikan praktik ya untuk vocab AI-nya, cara penggunaannya seperti apa, terus kemudian eh, untuk membuat akunnya seperti apa. Nah, alhamdulillahnya respon dari sekolah-sekolah yang datang pada hari itu tertarik juga dengan AI kami, sehingga mereka langsung mencoba di device-nya masing-masing. Begitu, Pak. Jadi untuk vocab AI ini Oke, memang oke terus. memang ini ya Pak, memang Silakan. apa memang sangat berguna gitu karena kan bahasa ya dan di situ ada banyak bahasa juga tidak hanya Indonesia English tapi juga ada bahasa Vietnam waktu itu kita juga sempat tambahkan juga kemudian bahasa Mandarin yang sekarang juga sangat apa dipelajari oleh banyak orang itu juga ada di vocab AI dan kemudian juga bahasa Jepang kemudian Korea itu juga ada di sana gitu jadi memang sangat berguna gitu untuk mempelajari bahasa bagi siswa maupun gurunya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya share terkait vocab AI. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan ataupun saran, bisa resen. Mungkin Bu Ranti bisa cerita sedikit tentang kunjungan orang Thailand ke Jember dan kunjungan Bu Ranti ke sana. Bu Ranti ada kah? Iya, Pak. Oh, silakan Bu Ranti cerita Nggih. ke Thailand dan kemudian kunjungan orang Thailand yang di Jember gimana? Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini belum bisa share screen Pak karena belum pakai jilbab masih di rumah. Oke, nggak masalah. Alhamdulillah Silakan. diberi kesempatan oleh Pak Gatot untuk ke Thailand. Kemarin kita dari SMKN 5 membawa 3 siswa. Memang sebelumnya belum ada persiapan matang untuk berangkat ke Thailand, khususnya dari saya sendiri dan anak-anak. Tapi setelah sampai di sana, alhamdulillah anak-anak banyak masukan, utamanya yang di Yasoton itu Pak si Rehan sampai kemarin tuh budidaya apa ada buaya katanya di sana. Kemudian juga bahasa Inggris anak-anak juga meningkat setelah di sana. Kemudian setelah itu adik tingkatnya ini Pak, adik tingkatnya ini alhamdulillah sangat berminat untuk ke Thailand untuk mengikuti jejak kakak tingkatnya. Meskipun mungkin dukungan dari pihak manajemen sekolah belum full nggih. Nggih, semoga mungkin nanti lewat Pak Gatot ini bisa didukung sepenuhnya oleh sekolah sehingga sebenarnya saya punya banyak strategi tapi memang apa ya utamanya di guru PKK ini apabila guru PKK ini semua bergerak apalagi teman-teman guru ini masuk ke kelas dan mendata setiap anak tidak mungkin sebenarnya anak itu tidak punya usaha utamanya di SMK yang notabene
mohon maaf, kemampuan siswa ini masih di bawah rata-rata. Jadi kebanyakan anak-anak itu sebenarnya bawa makanan untuk dijual di sekolah. Sehingga saat mungkin guru PKK masuk dan bisa mendata anak-anak tersebut, ini kemampuan mereka untuk menjual itu sudah sangat sangat besar. Apalagi di sekolah dengan jumlah anak sekitar 2.600, jadi pasar itu sudah sangat tersedia. Ditambah lagi kunjungan dari Thailand ke SMKN 5 Jember kemarin itu juga membawa dampak yang besar, utamanya dari prokli lain yang selain perikanan itu juga ingin mengikuti jejak kakak tingkatnya. Nah, terbukti kemarin di Teknopreneur ini ada beberapa siswa dari prokli lain seperti prokli komputer, kemudian desain grafis itu mengikuti Smart School. Itu Pak. Jadi dampaknya sangat sangat bagus bagi anak-anak. Ini tuh Pak Gatot. Terima kasih. Terima kasih Bu Ranti. Ya nanti Anda kumpulin aja. Aku udah kirim surat juga nanti ke Pak Nanda untuk peluang-peluang yang kayak sekarang ini. Kirim juga Pak Nanda apa yang bisa dapat masukan karena kalian kan juga termasuk cukup besar di Jawa Timur kan dalam mengumpulkan teknopreneur, kemudian ke Thailand dan kunjungan balikan udah jalan gitu kan. Buat Bapak Ibu semuanya yang sudah pernah kerja sama dengan kami, kita ingin reaktifkan program kita dengan Thailand di tahun 2025, tapi dengan pola mandiri dalam arti kata kita dorong anak-anak yang punya bisnis itu kita fasilitasi, dia punya uang untuk dia mencari temannya, berpartner dengan temannya. Kalau Bapak Ibu gurunya tinggal diurusin sama sekolah, kan ditugasi kepala sekolah atau sumber yang lain, itu bisa dikembangkan. Arahnya ke sana sih untuk 2025. Dan mohon jangan lupa mengisi absen itu ada saran. Tulis di situ saran-saran apa aja yang perlu Anda masukkan. Nanti kita akan kompilasi hal-hal yang mungkin kita lupa untuk memasukkannya. Akan kita masukkan. Dan saran-saran ini akan kita publikasikan pada saat workshop tanggal 16 kira-kira ya. Januari bersama Thailand. Tentang program 2025-2026 di dalam peningkatan pendidikan vokasi di Indonesia, terutama sekolah vokasi yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, industri, maupun orang tua, dan sebagainya. Itu sih. Silakan kalau balik lagi Anifa, kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau enggak ya kita tutup. Ada Bu Siti nanya itu. Ya, Pak. Bu Siti dipersilakan, Ibu. Oke, terima kasih Bapak waktunya. Mohon izin bertanya Pak. Kebetulan kemarin ada orang tua yang pada saat rapotan itu kan kami lampirkan sesuai dengan arahan Bapak untuk yang sertifikat IQRS itu. Kemudian ada yang bertanya Pak, apakah nanti pada saat anak-anak ini mau mendaftar di PEN itu ada tes lagi begitu mengingat jumlah yang mendapatkan sertifikat itu lumayan banyak begitu Bapak. Jadi ini Bu, yang kita dapatkan sertifikat itu sampai 524. Dan ini memang kalau dia masuk golden ticket batch 7 bulan Februari, itu kita sarankan untuk mengambil 2 tambahan mata kuliah, tambahan dari PENS dan dari Siamio. Itu flyernya ada. Dan dia udah dapat 1 mata kuliah free Bu, istilahnya lulus gitu loh. Sehingga dia akan tambah 4 lagi, ada 4 mata kuliah akan lulus pada kelas 12, sehingga nanti pada bulan Mei Juni pengalaman kita anak yang masuk ke dalam PEN dengan pola ini 90% keterima, kecuali anak itu pindah jurusan atau mau kerja. Itu pengalaman kita di yang Jawa Timur itu, kelompoknya Dehan dan sebagainya. Dari satu kelompok itu 75% masuk PEN semuanya. Ada 15% masuk perguruan tinggi yang lain, tapi yang 10% dia milih kerja. Itu pilihan, Bu. Jadi itu yang pengalaman kita dengan angkatan 2024. Angkatan 2023 juga begitu. Ada yang cukup banyak yang kita terima. Sekitar 49 yang angkatan 2023, 2024 sekitar 45 kalau nggak salah. Anifa tahu punya datanya.
dari yang ikut kita, Pak, ikut kita di Malang maupun di Bandung. Jadi kita kondisikan anak-anak itu, karena itu merupakan bagian program bersama antara kita Pensain Gema dan Pens untuk menjaring anak-anak yang berbakat untuk kita masukkan ke dalam Pens D3 IT PJJ. Jadi dia bisa mandiri atau bekerja sambil kuliah. Intinya di situ. Dia tidak harus ke Surabaya. Ya kayak Dehan aja kan. Dia di Pasuruan dan dia juga ada di Thailand, tapi tetap ikut kuliah. Ya, dia bisa ikut karena semuanya online. Itu salah satu keuntungannya. Sehingga kalau anak-anak yang punya bisnis tadi yang seperti yang dari Sumedang itu kita dorong kembangin bisnisnya di Sumedang, tugas akhirnya juga urusannya itu, tapi dia kembangkan IT-nya untuk meningkatkan bisnisnya dia gitu. Itu sih Bu Siti. Monggo silakan. Terima kasih Ya, Bapak. monggo. Ya Baik. buat Bapak Ibu semuanya ya. Jadi anak-anak yang dapat sertifikat bersama kita itu satu mata kuliahnya sudah diakui. Begitu masuk ke PENS dia udah nggak usah ngambil mata kuliah itu. Dan pengalaman kita 2 tahun menyeleksi anak, menyiapkan anak itu yaitu tadi 75% sampai 80% keterima ke PENS asal dia ikut golden ticket dan lulus ya 2 sampai 4 mata kuliahnya. Dia udah nyicil satu, dia tinggal nambah 2 atau 3 lagi atau 4 lagi. Itu 90% keterima kecuali dia keterima perguruan tinggi yang lain dan dia milih perguruan tinggi yang lain ataukah dia mau bekerja. Ya udah, pilihan di tangan masing-masing. Saya kira itu informasi tambahan buat semuanya yang ikut Technopreneur dan kita akan terus kembangkan Technopreneur yang ketujuh dan Golden Ticket yang ketujuh mulai 17 Februari dan Technopreneur yang akan kita mulai mungkin luncurkan tanggal 16 Januari bersama program Thailand Indonesia Thailand itu. Saya kira itu tambahannya. Kembali ke Anifa. Baik Pak, ini ada pertanyaan di kolom chat. Bapak atau Ibu, adakah sekolah yang bisa sharing terkait sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah guna mendukung terjadinya program ini? Maksudnya? Ada yang Saya nggak bertanya ngerti. terkait sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah, Pak. Seperti apa? Oh, jadi memang yang sekarang yang sistem pembelajarannya online, Bu. Jadi anak-anak yang ambil golden ticket yang ke-6 itu sore hari. Mungkin Anifa bisa cerita lah. Sistem pembelajarannya anak-anak yang batch ke-6 atau batch ke-5 bagaimana. Kalau enggak ya kalau ada Dehan atau siapa yang ada di sini bisa cerita gitu. Kalau enggak cerita aja Anifa. Jadi Anifa ini suatu contoh, Bu. Dia sudah kemana-mana, tapi saya temukan dari SMK 7 Semarang mulai Mei tahun 2022 kalau nggak salah, kemudian Juninya tak kirim ke Cina karena ada peluang ke Cina dan seterusnya dia ke beberapa negara tapi sambil kuliah gitu loh. Tapi di mana pengalaman dia bisa diceritakan, tapi yang lain kalau ada Dehan atau siapapun juga bisa cerita di sini. Silakan, Anifah cerita aja. Baik, Pak. Mungkin saya dulu, selanjutnya nanti ada Mas Putra juga yang bisa bercerita ya. Kalau dari saya sendiri, waktu itu mengikuti program Pak Gatot itu saat magang. Nah, pada saat itu kita itu mengikuti program Golden Ticket, jadi seperti untuk masuk ke PENS. Nah, ketika kita sudah masuk di Golden Ticket itu, kita mempelajari beberapa course yang ada di situ. Nah, jadi kita mengambil 4 course, 2 course itu dari PENS, dan 2 course itu dari Seameo. Nah, setelah 4 course ini selesai, kemudian saya mendaftar ke PENS itu melalui jalur khusus Bapak Ibu. Jadi ketika siswa dari Bapak Ibu nanti sudah mengikuti program Golden Ticket, maka ketika akan masuk ke PENS itu mendapatkan jalur khusus yang mana di situ hanya diakumulasikan dari kelulusan dari course-course sebelumnya yang sudah dilaksanakan. Nah, terus setelah itu saat mengikuti kuliah di PENS itu kan kuliahnya pembelajaran jarak jauh.
Nah, itu D3 IT tapi PJJ Bapak Ibu. Nah, jadi untuk kuliahnya itu dari jam 4 sampai jam 9, sekitar jam 8 atau 9 malam. Maka di pagi hari itu kita bisa bekerja atau bisa juga berwirausaha di situ. Nah, karena ada kebebasan waktu di sini, maka saya ketika dikirim oleh Pak Gatot ke Cina, ke Malaysia, ke Vietnam itu tetap bisa menjalankan kegiatan itu juga sambil kuliah di sore hari, begitu Bapak Ibu. Nah, karena ada fleksibilitas itu, jadi selain kita bisa mencari uang ya, selain siswa Bapak Ibu itu bisa mengumpulkan uang atau bekerja begitu ya, maka bisa mendapatkan ijazah untuk kuliah juga begitu. Itu kalau versi dari saya. Nah, selanjutnya mungkin IP-mu berapa? gimana Pak? Semestermu ya? IP-mu berapa? Semester 1, 2, 3? Kalau IP-nya indikator. IPK saya, alhamdulillahnya di semester 3 ini di 3,67. Nah, jadi eh, Hmm. ini ya Pak, meskipun apa harus bekerja kan banyak sekali tugas-tugasnya ya. Waktu itu saya sempat khawatir apakah akan turun atau bagaimana, tapi ternyata alhamdulillahnya masih bisa mempertahankan IPK itu Pak. Hmm. Semester 1, 2 berapa? Semester 1-2 sama Pak di 3,6 juga. Oke. Oke, itu contohnya Ibu. Jadi yang di sekolah ya, yang kelas 12 terutama yang kita kejar, itu ya sama aja. Jam 2 sampai jam 4 sore, jam 4 karena jam 4 sampai tergantung anunya. Kalau dia nyambil 4 mata pelajaran, mungkin karena Anifani juga salah satu instruktur untuk yang Golden Ticket, itu uh, range-nya antara jam itulah, antara jam 4 sampai jam 8 malam. Kalau jam 8 malam kan di rumah gitu. Dan kalau kesulitan yang penting tugas-tugasnya gitu loh. Saya kira itu tambahannya. Jadi kalau di anak-anak yang di sekolah, di kelas 12 yang kita incar sekarang ini, anak-anak kelas 12, Bu. Kenapa? Karena kita akan coba poles 1 tahun, dan itu ada program magangnya di kita. Anda bisa daftarin aja di program magang yang ditayangin aja itunya, yang linknya, gaini.org magang itu, atau Katrin, ditayangin aja. Dan situ tinggal daftar aja gitu. Kita beri fasilitasi, memang tempatnya terbatas sih di Malang dan di Bandung. Kita tawari pada hampir 500 anak, siapa yang mau magang silakan. Termasuk sarjana, kita lagi juga memfasilitasi sarjana yang nggak dapat kerjaan untuk kita upskilling selama setahun, untuk kita dorong ke partner kita ataupun ke Thailand sebagai guru karena gajinya cukup tinggi di sana. Karena waktu itu saya di sana diminta guru vokasi, waktu itu nggak diizinkan sama dirjennya. Padahal banyak lulusan kita yang tinggal dipoles sedikit, 6 bulan sampai setahun bahasa Inggrisnya, konten yang tertentu, terus kemudian bisa kita berangkatkan mendapat peluang untuk jadi guru di Thailand, di college-college di sana. Tahun depan saya akan kirim 2 orang, 3 orang yang kita harapkan jadi guru di sana selama 6 bulan sampai setahun. Kalau nasib baik, tergantung dia mau kontrak. Saat ini ada 200.000 orang Filipina yang jadi guru di Thailand. Nah, orang Indonesia hanya sedikit sekali, kurang dari 25. Nah, ini yang kita akan coba naikkan peluang guru-guru yang sudah jadi guru tapi masih belum jadi PNS, tapi dia juga kita upskilling di Bandung untuk nanti kita fasilitasi ke Thailand. Silakan Anifa ceritakan. Itu ada linknya kalau nggak salah. Baik, Bapak Ibu, ini merupakan website dari Gema Foundation. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan beberapa informasi dari sini. Saya bagikan linknya di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, di sini ini ada beberapa program. Ya, ada program upskilling, reskilling, front end, back end, kemudian golden ticket, batch 7, kemudian ada program studi exchange juga. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan khawatir tertinggal beberapa informasi program di kami, bisa mengunjungi website ini karena kami juga selalu up to date untuk
beberapa program ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada juga ini program list yang ada di kami, ada storytelling, technopreneur, metaverse, front end, back end, dan lainnya. Ini ada juga internship. Nah, untuk kontak, ini juga ada beberapa dokumentasi kegiatan kami. Ada yang asosiasi di SMK, kemudian kemarin menghadiri acara Expo dan Expos di Jawa Timur. Lalu juga ada sosialisasi magang. Jadi Bapak Ibu bisa eh, ini ya mencari website kami di gaini.org. Linknya sudah saya bagikan di kolom chat. Oke, terima kasih Anifah masukannya. Bapak Ibu silakan manfaatin ya. Semua informasi ada. Tinggal ini. Sebagai penutup, aku mau undang Putra ada nggak ya? Ini salah seorang golden ticket juga, tapi yang dia tak perjalankan kemana-mana dalam negeri. Dia ke Kalimantan, dia ke Sumatera, karena ilmunya gitu. Di sambil bekerja. Tadi Anifah, tapi ada Dehan yang ada di Thailand, Raka yang ada di Thailand. Ini tapi kalau ada Putra, Putra ada nggak? Seru cerita Ya, aja Pak. perjalanannya. Nah, oke, silakan Put, cerita pengalaman Put. Oke, Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Gatot. Selamat siang, Bapak Ibu guru semuanya. Ya, sebelumnya mohon maaf kalau saya masih belum bisa on cam ya, dikarenakan ada kendala error di bagian kamera. Saya baru tahu tadi ketika ngajar. Nah, eh sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Eka Saputra dan saya adalah salah satu peserta Golden Ticket PENS PJJ D3 Teknik Informatika dan juga sekaligus instruktur dari Gema Foundation di bidang front end dan juga back end seperti itu. Nah, berbeda dengan Mbak Anifa, kalau saya baru di wilayah Indonesia saja, di mana saya mengikuti program Golden Ticket ini mulai tahun 2023 awal, ikut Pak Gatot ya. Jadi saya ikut program magang di Bandung, saya aslinya Banyuwangi, selama 6 bulan di awal, di mana kita di sana kuliah sambil kita belajar teknologi terbaru terkait metaverse, front end dan juga back end, dan banyak lagi kayak storytelling dan juga technopreneur waktu itu. Nah, di sana kita di upskilling ya, sekaligus kita beberapa kali dapat project metaverse kalau saya dulu ya. Nah, di ada di BOE dan juga ITB. Nah, kalau saya dulu tepatnya di ITB ya, garap project metaverse-nya ITB. Dan untuk yang sekarang, nah sekarang saya kebetulan udah jadi instruktur dari Gema Foundation dan juga kepala divisi IT-nya dari Gema Foundation, di mana saya sendiri sudah ditempatkan di berbagai industri di relasi Gema Foundation, yaitu ada di Kalimantan Utara, tepatnya di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara di Batubara. Ya, kita di sana garap sistem rencana penutupan tambang. Habis itu di Sumatera, di Suar Energi Futura. Nah, itu kita garap sistem monitoring produksi biomasa kelapa sawit dan juga ada beberapa partner kita di Jawa, di Pulau Jawa khususnya, itu ada di Bekasi. Nah, itu kita collab bersama Isi Farm, ya, salah satu perikanan. Kita di sana dapat bagian untuk garap sistem monitoring pengukuran kolam dari setiap kolam gitu. Jadi kita bisa predik kolam itu sehat ataupun dalam keadaan nggak sehat seperti itu dengan terintegrasi dengan IoT dan web application dimonitoring secara real time. Dan juga kita kebetulan sekarang ini di Surabaya. Nah, jadi saya kalau Mbak Anifa tadi keliling luar negeri, saya kelilingnya di Indonesia. Di
di Surabaya. Saya mengerjakan salah satu sistem Human Resource Information System di PT Selaras Mitra Integra dan juga Selaras Mitra Gemilang. Jadi kita kesempatan untuk bekerja di industri, ya, khususnya partnership dengan Gema Foundation itu tingkatnya lumayan tinggi seperti itu. Jadi peluangnya lumayan besar Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika nanti siswa atau para siswi Bapak Ibu sekalian ada yang berminat join ke program kita dan memiliki kompetensi skill ya di bidangnya, nanti akan kita salurkan juga ke industri seperti itu yang relate dengan skillnya. Mungkin itu Pak kalau dari saya Pak. Terima kasih Pak Gatot. Oke, terima kasih Putra. Jadi ini beberapa ya. Jadi yang biasanya kita akan melatih anak-anak, kemudian kita melihat yang bagus-bagus, yang spartanitas tinggi dan berbakat di satu bidang. Dan kebetulan ada partner kita yang memerlukan itu, ya kita rekrut 2, 3 orang, 4 orang, kita tempatkan dalam satu project. Kalau waktu pertama saya dulu punya project training metaverse sampai 15 angkatan. Angkatannya Niva itu juga sekitar 15 angkatan. Ini tergantung daripada teknologi yang berkembang saat itu. Dan sekarang trennya ke AI. Kita lagi menyiapkan, kenapa tadi aku cerita AI, karena aku ingin banyak asisten AI, terutama prompt engineering-nya, untuk kita ajari berdasarkan ilmu-ilmu yang sekarang sedang dibutuhkan oleh industri, versi yang kita lihat ya. Karena banyak ilmu yang lain sih. Kira-kira itu sih yang aku ingin share dengan Bapak Ibu untuk anak-anak kita mau kemana sih gitu. Ini salah satu upaya kita gotong royong pemberdayaan masyarakat untuk memfasilitasi sistem dan anak-anaknya untuk memenuhi permintaan industri, tapi sambil kuliah gitu loh. Jadi kita upgrade yang terbagus, ya sudah kita fasilitasi, kita cemplungin, tapi kita amati dulu selama setahun. Ya karakternya bagus nggak, kemudian terpercaya nggak, kemudian bisa kerja dengan cepat dengan tim nggak, karena itu menjadi kerja tim soalnya itu. Dan ini pola yang kita kembangkan. Kenapa? Karena selama ini kita ngirim anak-anak kita lulus baru kerja, tapi kalau sekarang kita balik, kita ajari dulu ilmu yang terkini selama 1 tahun, kemudian kalau dia bagus, ada peluang, kita kirim dan kepada untuk solve the problem di lapangan. Tapi kita bina terus, kita amati terus, karena proyeknya saya yang negosiasi, kemudian saya tahu strukturnya, arahnya, kemudian saya masukkan beberapa orang untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Artinya apa? Portofolio anak-anak itu bertambah gitu loh. Ini saat ini kita lagi meningkatkan portofolio 16 tim, yang terutama untuk front end back end sampai tanggal 5 Januari. Karena akan datang itu front end back end itu menurut saya dari satu sisi penting, dan itu untuk sebagai dasar untuk pengembangan artificial intelligence. Karena kalau kita hanya berdasarkan websitenya orang lain, kita nggak akan bisa membuat AI yang fokus pada suatu bidang tertentu. Jadi trennya ke sana, dan semua Anda akan lihat di WA Anda sudah punya ada apa AI-nya kan, di WhatsApp ada dan sebagainya ada. Industri sekarang itu berpacu menuju ke sana supaya dia tidak bangkrut, supaya dia bisa survive, dan dia perlu banyak engineer yang membantu untuk menyiapkan database daripada produknya untuk nanti disebarkan secara sistematis, pakai apapun juga orang bisa tanya di HP-nya produk apa aja yang ada di pabriknya dia. Itu yang trennya ke sana. Nah, ini perlu banyak anak engineer, asisten engineer AI yang akan membantu industri-industri itu. Saya kira itu tambahannya buat Bapak Ibu. Silahkan tolong beri masukan ke kita, karena ini akan menjadi suatu upaya bersama dari masyarakat untuk menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukupkan sampai sekian, Anifah. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik,
Terima kasih Pak Gatot. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Pak, karena sudah pukul 11 atau mau di-open pertanyaan lagi Pak? Ya, Baik. kalau ada Terima kasih. pertanyaan silakan. Ya, Oke, mungkin satu sampai sini penanya aja. terakhir. Nah, silakan kalau ada. Baik, Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi presensi pada hari ini serta masukan dan saran di form tersebut bisa Bapak Ibu tambahkan. Baik, jika tidak ada penanya, maka kita cukupkan sampai di sini ya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih juga kepada Pak Gatot, kemudian Bapak Ibu dan juga teman-teman yang tadi sempat sharing. Sangat luar biasa sekali. Dipersilakan untuk melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima